Halo, kita bertemu kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, pada video pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab satu, yaitu objek pengamatan dalam IPA. Nah, pada bab kedua ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan berdasarkan jenisnya. Jadi di bab kedua ini kita akan belajar mengenai pengelompokan dari makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah makhluk hidup dengan benda mati. Perbandingan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 3 benda di sekitar kita. Jadi benda di sekitar kita itu banyak sekali. Nah, ada yang namanya makhluk hidup dan ada yang namanya benda mati. Nah, dari ketiga ini kita analisis terlebih dahulu. Kita cari tahu dulu ciri-ciri dari ketiganya, perbedaan dan persamaan ketiganya. Yang pertama, manusia, gambar yang sebelah kiri itu pasti bergerak. Sedangkan kursi yang ada di tengah itu tidak bergerak kalau tidak digerakkan oleh manusia. Dan robot bergerak. Nah, sekarang kita tahu yang kita sebut benda mati di sini adalah kursi dan robot. Tetapi robot juga masih bergerak, masih memiliki ciri-ciri bergerak. Sehingga kenapa robot bisa dikatakan benda mati? Kita lanjutkan. Untuk mengetahuinya kita lanjutkan lagi. Setelah bergerak, ternyata manusia juga bernapas. Nah, untuk kursi tidak bernapas, robot juga tidak bernapas. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah manusia itu tumbuh. Jadi dia dari awal, dari lahir sampai besar, tubuhnya akan semakin bertambah besar tubuhnya. Sedangkan kursi, jika awalnya seperti itu terbentuknya, maka sampai kursinya rusak pun bentuknya akan tetap seperti itu, tidak akan mengalami penambahan. Begitu juga dengan si robot tadi. Nah, jadi apa yang membedakan antara makhluk hidup ini, manusia, dengan benda mati yang berupa kursi dan robot? Nah, perbedaannya ternyata yang membedakan makhluk hidup dan benda mati adalah makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, salah tiganya dari ciri-ciri kehidupan itu adalah ini: bergerak, bernafas, dan tumbuh. Jadi, benda mati tidak dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu umumnya ada 8 macam. Yang pertama adalah bernapas, kemudian memerlukan makanan, 3 bergerak, 4 tumbuh dan berkembang, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangsang, dan 7 menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sorry, 7 ya, karena Bapak sebut sebelumnya adalah 8. Oke, langsung saja, ini satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, bernapas. Jadi bernapas, semua orang, kita semuanya pasti bernapas. Nah, sebenarnya apa sih itu bernapas? Nah, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada tubuh kita. Kecuali tumbuhan, karena tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, terkecuali tumbuhan tadi. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama dari manusia adalah bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu memerlukan makanan. Jadi semua makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan, ketiganya pasti memerlukan makanan untuk hidup. Nah, untuk apa mereka memerlukan makanan? Jadi makhluk hidup memerlukan makanan agar dia memperoleh energi untuk dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bekerja. Kemudian pada hewan seperti mencari makan, pada tumbuhan untuk mengalami pertumbuhan tubuhnya. Itu memerlukan makanan. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah bergerak. Jadi semua makhluk hidup pasti bergerak. Nah, bergerak itu dilakukan karena adanya sistem gerak dalam tubuh makhluk hidup. Baik itu di hewan, manusia, maupun tumbuhan, ketiganya memiliki
sistem gerak di dalam tubuhnya sehingga dapat bergerak melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang, semua makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang artinya adalah proses bertambahnya ukuran dari makhluk hidup. Contohnya ini, seorang manusia lahir pasti sebagai bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi lagi lebih besar, menjadi remaja. Kemudian badannya yang paling besar setelah dia dewasa. Jadi ukurannya yang awalnya kecil, kemudian dia bertambah, bertambah, bertambah. Nah, itu namanya tumbuh dan berkembang. Hewan dan tumbuhan juga terjadi. Salah satu contoh hewan adalah ini, kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya adalah telur. Kemudian telurnya berubah menjadi ulat. Ya, berkembang menjadi ulat. Kemudian ulatnya berkembang menjadi kepompong. Akhirnya kepompong akan membentuk kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi hewan dan tumbuhan juga mengalami ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak bahasa lainnya adalah reproduksi, yaitu di mana makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan, baik hewan, ini tumbuhan maupun manusia. Nah, untuk apa mereka menghasilkan keturunan? Tujuan untuk mereka berkembang biak itu tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya agar jenisnya tidak punah. Jadi kalau misalnya tidak ada keturunan, contoh nih misalnya kucing kampung. Kucing kampung itu semua kucing kampung yang ada tidak punya keturunan, tidak punya anak. Nah, maka apa yang terjadi pada kucing kampung ketika kucing kampung tersebut mati semua? Maka tidak ada yang meneruskannya, sehingga kucing kampung tadi jenisnya akan punah. Jadi tujuan untuk menghasilkan keturunan adalah agar jenisnya tidak punah. Jadi akan ada terus. Ciri-ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau bahasa lainnya adalah iritabilitas. Jadi peka terhadap rangsang itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsangan itu artinya faktor dari luar. Contoh nih, manusia ketika terkena sinar matahari atau sinar apapun, maka dia akan menanggapinya dengan menutupi matanya, dengan menutup kelopak mata atau dengan menutupinya dengan tangan. Karena itu adalah cara manusia untuk menanggapi rangsangan silau tadi. Kemudian contoh lain adalah putri malu. Nah, putri malu jika disentuh atau diberikan rangsangan oleh tubuh manusia ataupun gerakan lainnya, maka dia akan menanggapinya dengan menutup daun-daunnya. Begitu juga dengan ulat kaki seribu. Jadi yang kaki seribu ini kalau kita misalnya nyentuhnya, maka dia akan membulat, tubuhnya akan melengkung membulat. Nah, itu adalah contoh dari menanggapi rangsangan. Jadi kita peka terhadap rangsangan. Kalau ada rangsangan sedikit, pasti kita akan membalas ataupun berusaha untuk menghindari rangsangan tersebut. Oke, ciri-ciri yang terakhir adalah beradaptasi atau bahasa lainnya menyesuaikan diri dalam lingkungan sekitarnya. Jadi contoh, misalnya nih ada pohon di padang pasir yang tidak banyak airnya, maka pohonnya itu batangnya akan lebih tebal. Supaya apa? Supaya batang ini dapat menahan banyak air, sehingga cadangan air di dalam tumbuhannya banyak, walaupun daerah sekitarnya kering. Contoh lain adalah unta. Unta memiliki punuk di tubuhnya agar dia dapat membawa air lebih banyak karena hidupnya adalah di padang pasir. Jadi dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Kalau tidak ada air di lingkungan sekitar, maka dia harus membawa banyak air. Oke, jadi begitu ciri-ciri dari makhluk hidup penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya tingkat takson. Tapi sebelumnya, jika kita ke pasar atau ke supermarket, pasti kita lihat nih. Kita lihat bahwa tumbuh-tumbuhan
ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran, pasti mereka dibedakan berdasarkan jenisnya. Kalau dia sama wortel, dia dipisahkan dengan wortel. Dia timun, dia dipisahkan dengan timun. Kemudian tomat dipisahkan dengan tomat. Apel dipisahkan dengan apel, jeruk dengan jeruk, nanas dengan nanas. Nah, semuanya dikelompokkan. Apa tujuannya mengelompokkan ini? Tujuannya agar memudahkan pembeli untuk mencari buah-buahan yang ingin dicarinya. Jadi, buah-buahan yang ingin carinya tidak terpisah kemana-mana. Begitu juga dengan makhluk hidup. Jadi manusia, kita sebagai makhluk hidup, kita mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini tadi. Nah, yang memiliki ciri-ciri sama disatukan dalam satu kelompok, yang sama satukan dalam kelompok. Nah, tujuannya supaya kita lebih mudah mengenal makhluk-makhluk hidup dan kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok itu semuanya tergabung di dalam yang namanya urutan takson. Jadi urutan takson itu ada 7 tingkat, ada 7 tingkatan urutan takson. Yang pertama adalah kingdom, tingkatan yang paling tinggi dan yang paling banyak makhluk hidupnya. Kemudian divisi, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan yang paling kecil kelompoknya adalah spesies. Yang paling rendah tingkatannya adalah spesies. Nah, jadi pada urutan takson ini, ada 7 urutan takson tadi. Dia kalau semakin ke bawah, maka persamaan ciri-ciri makhluk hidup yang dalam satu kelompok itu akan lebih banyak semakin ke bawah. Ya, jadi kalau di kingdom ini makhluk hidupnya masih beragam, masih bentuknya banyak. Ada yang kaki 4, ada yang kaki 2, ada yang punya bulu, ada yang tidak berbulu. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka dia harus misalnya, dia harus berkaki 4 semua nih. Kalau sudah sampai spesies, kemudian harus berbulu semua, harus makan daging semua, harus hidup di hutan semuanya. Nah, itu namanya spesies. Persamaan ciri-cirinya semakin banyak. Tapi jika semakin ke atas, maka jumlah makhluk hidupnya semakin banyak. Tentu, karena semua makhluk hidup pasti berada di kingdom. Nah, ketika sudah sampai divisi, baru dipecah berapa kelompok. Sampai kelas dipecah lagi berapa kelompok. Sehingga satu kelompok makhluk hidupnya yang paling banyak itu berada di kingdom. Sebagai contoh, nih, kita ambil contoh singa, harimau, kucing, dan manusia. Kita lihat nih kelompok taksonnya. Pada tingkatan kingdom, singa berada pada animalia. Begitu juga dengan harimau. Begitu juga dengan kucing. Begitu juga dengan manusia. Keempatnya masih sama-sama di kingdom animalia. Nah, kita lihat dalam satu kelompok animalia masih ada empat makhluk hidup ya. Masih ada 4 makhluk hidup. Kemudian kita lihat tingkatan divisi keempatnya. Nah, ternyata pada divisi keempatnya juga masih dalam satu kelompok, yaitu chordata. Jadi dalam satu kelompok chordata masih ada 4 makhluk hidup. Kemudian pada kelas juga masih sama, mereka masih mamalia. Nah, kemudian pada ordo, kita lihat. Pada ordo, singa, harimau, dan kucing berada pada kelompok karnivora. Ya. Sedangkan manusia berada pada kelompok primates atau primata. Jadi manusia masuk dalam kelompok primata. Sekarang kita sudah lihat nih, bisa kita buktikan kata-kata ini tadi. Semakin ke atas, semakin banyak jumlah makhluk hidupnya. Nah, pada kelas ini, pada kelompok mamalia, masih ada 4 hewan. Tapi pada ordo, sudah ada 2 kelompok, karnivora dan primata. Yang mana pada karnivora hanya 3 makhluk hidup. Pada primata hanya 1 makhluk hidup. Jadi makhluk hidupnya dalam satu kelompok itu sudah berkurang. Nah, sekarang kita lanjut. Family. Sama, kucing, harimau, dan singa masih di Felidae. Manusia di Hominidae. Karena di atas di ordo sudah terpisah, pasti di bawahnya pasti dia akan terpisah dengan ketiganya. Kemudian di genus. Nah, di genus harimau dan singa masih dalam satu kelompok, yaitu Panthera. Sedangkan kucing sudah di kelompok lain, namanya kelompok Felis. Manusia juga sudah pasti di kelompok Homo namanya. Jadi sudah di genus,
makhluk hidupnya dalam satu kelompok semakin berkurang. Yang awalnya tadi 3, yang awalnya tadi 4, berubah menjadi 3. Nah, sekarang menjadi 2 saja dalam satu kelompok. Ini dalam satu kelompok sendiri, ini dalam satu kelompok tetap sendiri. Nah, semakin ke bawah, semakin banyak persamaan ciri-cirinya. Kita buktikan. Yang satu kelompok ini pasti ciri-cirinya banyak sama. Kaki 4, kaki 4, kaki 4 juga. Berbulu, berbulu, berbulu juga. Hidup di hutan, tidak hidup di hutan. Jadi karena tidak hidup di hutan, tidak liar, maka dia berbeda kelompoknya. Untuk spesies pasti semuanya berbeda, kecuali singa dengan singa, harimau dengan harimau pasti satu kelompok. Jadi kalau sudah di spesies sudah sangat harus sama, harus mirip semua makhluk hidupnya. Jadi Panthera leo ini spesies yang dimana semuanya singa, Panthera tigris spesies dimana semuanya harimau, Felis catus semuanya kucing, Homo sapiens semuanya manusia seperti kita. Oke, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya ada tugas keempat, silahkan dikerjakan di kertas double folio bergaris. Kalau masih ada yang kemarin masih cukup, silahkan disambung saja. Baik, terima kasih. Wassalam.